Dugaan malpraktek sebuah klinik kecantikan yang menyebabkan artis peran Aprilia Nani Darham meninggal dunia terus bergulir. Dan kemarin Indri Darham, kakak kandung almarhumah, mendatangi penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani berita acara perkara kasus kematian Nani Darham. Dalam kesempatan itu, Indri didampingi kuasa hukumnya. Saya BAP untuk kasus almarhum adik saya Nani Aprilia Darham. Di sini saya sebagai perwakilan pihak keluarga memberikan pernyataan tambahan untuk kelengkapan proses kasus adik saya. Di sini saya juga menyampaikan hasil rekam medis adik saya dari Rumah Sakit Brawijaya, di mana menyatakan pasca operasi sesar dia menyatakan kalau dia dalam kondisi sehat, tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun gitu ya, dan dia sehat walafiat saat itu gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, menyampaikan keinginan dari pihak keluarga untuk mendapatkan keadilan untuk adik saya ya. Dengan apa yang terjadi ini, saya diinformasikan dari pihak The Clinic itu izinnya udah dilepas, dan dari kita sendiri keluarga pingin agar ada pengusutan yang tentunya ada konsekuensi pidana ya bagi pihak-pihak tenaga medis yang terlibat atas terjadinya hal ini di adik saya Nani Aprilia. Ya betul bahwa saat ini kami sedang melaksanakan penanganan terhadap laporan polisi tanggal 22 Oktober terkait adanya dugaan malpraktek dengan korban saudari NA. Ya. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober hari Sabtu sekitar sore hari pada saat si korban sedang menjalani operasi sedot lemak di klinik tersebut. Kematian pemeran film Air Terjun Pengantin itu tentu saja membuat tanya keluarga. Pasalnya sebelum melakukan sedot lemak, almarhumah dinyatakan sehat walafiat. Bahkan rekam medisnya pun memperlihatkan demikian. Namun anehnya baru 5 menit setelah operasi selesai, Nani mengalami komplikasi serius. Karena ada yang janggal, keluarga akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait adanya dugaan malpraktek. Kronologis kejadiannya saya tahunya adik saya itu datang konsultasi ke dokter ke klinik itu tanggal 6 Oktober gitu ya. Dia konsultasi, terus habis itu dia mendapatkan pernyataan dari dokter dan rumahan Daru gitu ya. Dia yakin dan percaya akan hasil yang akan terjadi mengenai terkait proses liposuction ini, dan terjadilah proses liposuction di tanggal 21 Oktober tersebut. Nah itu saya terus terang saya sedang tidak berada di Jakarta. Saya cuma tahu konfirmasi, oh ya saya confirm mau liposuction. Oh gimana, aman, lebih seperti itu saja. Jadi saya tidak tahu kalau ada penambahan proses yang terjadi di tanggal 21. Saya tidak tahu ada penambahan dari 2 jam ke 5 jam. Itu yang sangat saya sayangkan, kenapa pihak keluarga dibuat tidak mengetahui in the dark ya, dalam artian sampai akhirnya terjadi kemalangan ini. Jadi saya cuma dapat berita adik saya komplikasi dan dilarikan dan sampai terjadi meninggal dunia. Pihak keluarga sangat bersedih, histeris, terutama dengan adanya keponakan saya ya, berumur 2 tahun dan 2 bulan. Kita benar-benar merasa kehilangan yang sebesar-besarnya dan juga sedih yang sebesar-besarnya. Jadi yang penting kan hari ini saudari atau saksi Indri ini memenuhi undangan dari penyidik Polres Jakarta Selatan ya, untuk menyampaikan atau memberikan keterangan BAP menyangkut latar belakang ataupun rekam medis daripada korban Nani Aprilia Darham. Tadi sudah saksi Indri serahkan kepada penyidik berupa data rekam medis yang diterbitkan oleh Brawijaya Hospital, ditandatangani oleh Dokter Diana Muria ya. Jadi di situ sudah sangat jelas tercantum bahwa korban Nani sejak masa kehamilan sampai dengan melahirkan, sampai 2 bulan usia bayi yang dilahirkan itu
berada dalam kontrol Dr. Diana Muria dari Brawijaya Hospital ya. Artinya tidak ada celah-celah yang membuat satu peluang bahwa korban Ani terindikasi meminum sesuatu obat yang di luar sepengetahuan dokter. Untuk mencari keadilan, Indri bersama kuasa hukumnya akan terus mengusut tuntas demi almarhumah sang adik. Bahkan beberapa saksi telah disiapkan oleh pihak keluarga. Sejauh ini kita masih tetap sesuai dengan konsisten yang kita laporkan di Polres ya. Itu kan dari pihak Dr. Danu dan di klinik tentu boleh juga melakukan upaya segala sesuatu nanti kita akan rapatkan, akan bicarakan dengan keluarga ya. Apa yang mau kita sepakati itu nanti akan menjadi keputusan keluarga. Sejauh ini dari pihak keluarga, suami maupun saya juga, kita ingin akan ada tindakan konsekuensi hukum di mana itu adalah pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus adik saya. Pasti. Kalau misalnya tidak ada kejanggalan, tidak mungkin saya mengambil langkah ini. Sampai kami sebenarnya melakukan langkah ini adalah langkah yang berat ya. Sampai adik saya diotopsi, segala macam, ini adalah langkah berat. Tapi karena kita ingin keadilan ya, saya tahu adik saya pasti ingin keadilan, dia adalah seseorang yang sangat baik hati dan juga kuat. Pasti dia ingin keadilan, untuk kita dari keluarga juga ingin keadilan. Dan tentunya kita tidak ingin, kalau memang ini adalah suatu hal yang wajar bagi klinik tersebut, berarti mungkin ada korban-korban sebelumnya, dan saya tidak mau ada lagi korban-korban ke depannya. Itu mungkin adalah hal manfaat yang mungkin adik saya bisa berikan kepada masyarakat luar ya, tapi saya pingin yang pasti keadilan untuk adik saya. Kalau berdasarkan SP2HP yang diterbitkan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, itu sudah ada 8 orang saksi yang dimintai keterangan, termasuk saksi terlapor Dr. Danu Mahandaru ya. Saksi ke-9 sebetulnya udah mau diperiksa Dr. Mahardika yang merupakan dokter anestesi dalam tim operasi liposuction tersebut. Tapi kebetulan pada saat beliau naik tangga, beliaunya terjatuh sehingga jadwal pemeriksaan itu tertunda begitu. Selain itu memang masih ada beberapa saksi yang harus dan akan diperiksa ya, terutama adalah dokter dari rumah sakit Dr. Sioto, dokter UGD pada hari jam tersebut di mana korban Ani dinyatakan meninggal, itu menyatakan bahwa korban Ani sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Ya kan gitu. Keterangan itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saksi terlapor Dr. Danu Mahandaru. Ya, korban sudah dilakukan otopsi. Kemudian saat ini penyidik masih dalam proses untuk menunggu hasil dari otopsi tersebut. Di tempat terpisah, Ashanti yang mengalami sulit tidur mencoba melakukan terapi sleep study. Terapi ini merupakan metode pemeriksaan yang umumnya dilakukan bila seseorang mengalami gangguan tidur, baik sulit tidur atau sering terbangun saat tidur di malam hari. Itulah yang selama ini dirasakan istri Anang Hermansyah. Beberapa alat ditempel di bagian dahi, dagu, serta beberapa selang menempel di tubuhnya. Balik lagi, ini bukan buat penyakit ya, ini lebih kayak sleep study, jadi pengetahuan. Nanti aku belum tahu juga sih hasilnya akan kayak apa karena aku baru lakuin ini. Terus nanti selama 7 jam aku pakai ini pasti akan nggak bisa tidur sih sebenarnya menurut aku. Tapi ya nggak apa-apa, jadi bagus, mungkin jadi ketahuan kali atau gimana, aku juga nggak paham. Yang jelas pakai aja apapun yang aku lakukan, karena kalau nggak bisa tidur tuh kata dokter efeknya nanti kita sehat pun jadi kayak sakit, organ-organ jadi gampang rusak, gampang terganggu gitu. Jadi efeknya banyak. Ashanti berharap dengan metode ini bisa mengevaluasi pola tidur dan menentukan jenis gangguan tidur apa yang selama ini dialami oleh Ashanti. Dan butuh waktu yang cukup lama pula untuk mengenakan alat tersebut. Nah, dengan pakai ini semoga bisa kita tahu kira-kira gak bisa tidurnya karena apa. Jangan-jangan pakai ini jadi tambah nyenyak. Gak tahu, nanti aku cerita juga ke kalian juga.
Di lain peristiwa, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan seorang ibu-ibu yang mengemis, marah lantaran tak diberi sedekah oleh penghuni komplek. Bahkan salah satu penghuni komplek yang mengabadikan peristiwa itu mengancam akan melaporkan ibu pengemis itu ke pihak berwajib. Namun bukannya takut, ibu-ibu bertudung hijab itu justru menantang dan memarahi perekam video tersebut. Tak ayal aksi pengemis itu membuat warganet geram. Ibu bisa saya laporin loh, Bu. Silakan. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu orang muslimah, jawabannya aja enteng banget, boro-boro punya lepasan Saya cuma tanya, kenapa di ini blog ini nggak ada yang mau bersedekah, itu kenapa? Sedekah itu terserah kami, Bu, mau bukan kemana terserah, pun. tapi kalau ada orang susah itu wajib ditolong. Nah itu. Oh gitu. Ya udah, ya Bu. Oh, ya udah. Kamu cuma bisanya kayak begitu itu. Sadar nggak kamu itu perbuatan kamu di situ? Ibu mau amarkan ini kenapa? Sedekah sejatinya dilakukan dengan ikhlas tanpa harus diumbar kepada siapapun. Namun tidak dengan ibu-ibu pengemis ini. Ia tetap kekeh jika orang-orang yang ada di komplek itu wajib memberinya sedekah karena ia menganggap dirinya orang yang tak mampu. Padahal jika dilihat, ibu-ibu itu tampak masih segar bugar. Namun sayangnya kemarahan pengemis itu tak membuat ibu-ibu komplek memberi sedekahnya. Astagfirullah, udah minta sedekah marah-marah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ibu udah minta sedekah marah-marah, aneh. Ya kan ibu minta sedekah. Bukan sekali dua kali pengemis itu terekam kamera sedang marah-marah karena tak diberi sedekah. Ternyata pengemis itu sudah lama seperti itu dan akhirnya viral. Diketahui pengemis ini datang dari Bandung hingga akhirnya berada di kawasan Bekasi untuk meminta belas kasih dari orang-orang sekitar. Ibu dari Bandung ke sini cuma minta-minta doang. Astagfirullah. Ya Bu, saya ikutin Mi. Katanya biar Saya istighfar, Kak, nggak perlu saya unjukin ke Ibu ya. apa istighfar kamu? Saya tanya. Kenapa? Untuk apa kamu istighfar? Kenapa? Saya tanya kamu istighfar untuk apa? Sekarang Ibu minta-minta maksa untuk